Ini sudah apa belum ini ya? Kok muter-muter? Oke, jadi ini sudah direkam ya. Jadi begini, kayaknya saya sudah pernah bilang sebelumnya ya, atau kalau belum ya saya sampaikan sekarang. Bahwasanya sebetulnya pelajaran metodologi penelitian itu biasanya untuk angkatan ini ya, apa senior-senior begitu ya, yang akan menyusun skripsi. Nah, khusus untuk kalian, ya khusus untuk kalian ini memang ada perubahan karena kita menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim, kan begitu ya. Jadi pada saat ini, pada saat yang bersamaan, pada saat ketika kalian mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ini, kakak-kakakmu angkatan 2018 juga mendapatkan mata kuliah yang sama. Nah, begitu ya. Cuman bedanya adalah mereka sudah selangkah ini ya, sudah dekat dengan skripsi. Kalau kalian masih tahun depan kan begitu ya, insya Allah ya. Jadi untuk angkatan 2018 itu pelajaran metodologi penelitiannya nggak ada kuliahnya ya. Jadi langsung tugas bikin artikel atau miniatur skripsi. Nah, seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk hari ini saya sudah punya materi untuk pertemuan ke-9 ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester kan begitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini yang diampu Bu Fikri sebelum saya, kalian diberi materi apa dan diberi tugas apa yang kalian ingat? Halo, halo, halo. Ya, Pak. Tugasnya kemarin dari Bu Fikri itu mengidentifikasi masalah, Pak. Itu saja. Terus kalian mendapatkan masalah dari apa? Mencari artikel, Pak. Nanti kita identifikasi masalahnya apa, seperti itu, Pak. Oh, oke, baik, baik, baik. Ya, ya, ya. Oke, nanti sama saya kemungkinan nanti berbeda ya pendekatannya. Ya, saya ini dulu ya, apa namanya? Share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester untuk pertemuan ke-9 materinya adalah tentang teknik analisis data, kan begitu ya. Jadi begini, sebelum ke sini saya nggak tahu ya, sama Bu Fikri sudah diajari apa belum tentang macam-macam jenis
riset kan begitu ya. Sudah apa belum? Halo, halo? Belum, Pak. Belum, masa belum? Ya, oke. Jadi begini ya. Sebetulnya ini sangat berkaitan sekali dengan pelajaranmu semester kemarin ya kan? Bukan semester kemarin sih ya. Maksud saya sebelum UTS yaitu filsafat ilmu, ya tak? Kenapa kalian belajar di bangku kuliah? Itu kan sudah saya jelaskan ya. Bahwasannya yang kalian pelajari di universitas itu bukan ilmu terapan kan begitu ya. Kalian mempelajari ilmu murni. Nah, kalau kalian nggak masuk pas tak kasih pelajaran ini atau kalian ketiduran pas pelajaran ini bisa buka-buka link YouTube saya ya. Nah, kan kalian belajar ilmu murni ya. Ya tujuannya ketika kalian masuk sebuah universitas adalah mencetak bagaimana seorang mahasiswa itu nanti berhasil keluar dari kampus menjadi seorang manusia ilmiah. Kan begitu ya. Kalian kan mencari ilmu, bukan mencari pengetahuan. Ya, kan sudah saya bahas ya. Bahwasanya sebuah ilmu itu punya syarat-syarat tertentu, di mana salah satunya adalah empiris atau bisa dibuktikan secara ilmiah, logis, universal. Nah, terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Sistematis. Sip, bagus sekali ya, sistematis kan begitu ya. Nah, untuk menjadi sebuah manusia yang ilmiah, kalian harus menguji teori-teori yang kalian dapat sebelumnya di tahun pertama, kedua, ketiga, dan mungkin sedikit di tahun keempat, untuk diuji secara empiris. Teorinya itu yang kalian dapat diuji secara empiris di lapangan. Bagaimana caranya? Dengan membuat skripsi. Nah, kan begitu ya. Jadi skripsi itu adalah karya ilmiah untuk membuktikan bahwa kalian adalah manusia ilmiah. Nah, yang manusia ilmiah itu apa? Manusia yang ngomongnya nggak cuma pendapat doang, tetapi berdasarkan fakta dan data empiris. Kan seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kalian ingin jadi sarjana, mau tidak mau harus bikin skripsi. Nggak ada sarjana yang nggak bikin skripsi. Nah, kan begitu ya. Nah, secara umum gitu ya, secara sederhana yang namanya skripsinya mahasiswa itu terbagi menjadi dua jenis seperti itu ya. Secara umum, secara sederhana terbagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa maksudnya? Maksudnya nanti akan kita lihat ya di pelajaran pertemuan ke-9 sampai UAS nanti, macam-macam riset. Terutama berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif. Kuanti dari kata kuantitas, berarti apa? Dia pakai angka-angka. Sederhananya begitu ya. Jadi kalau kalian nanti mengambil riset kuantitatif, berarti kalian memakai statistik. Nah, sederhananya begitu ya. Walaupun nanti akan ada yang namanya riset keuangan, nanti ada lagi riset ekonomi pembangunan, itu metodenya wah ini banget ya, complicated banget. Tetapi secara umum terbagi jadi dua itu ya, kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif pakai statistik, kalau kualitatif itu biasanya memakai wawancara terstruktur, depth interview ya. Berarti adalah wawancara mendalam seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang nggak terlalu suka sama angka, biasanya mereka memilih kualitatif. Walaupun sebetulnya ya, kalau kalian nimbang gitu ya, kalau ditimbang-timbang,
skripsinya kuantitatif itu biasanya lebih tipis daripada kualitatif. Jadi karena kualitatif itu depth interview, pertanyaan yang mendalam, maka isinya biasanya banyak sampai beratusan lebih halaman. Tapi kalau kuantitatif biasanya karena dia kuesioner begitu ya, misalkan sebar kuesioner, dapat data, dihitung, pakai statistik, keluar, wes langsung disimpulkan, sudah selesai. Tipis biasanya. Cuman untuk beberapa orang yang nggak terlalu suka statistik, nggak terlalu suka angka, itu menakutkan, gitu ya, serem. Biasanya mereka lebih tertarik ke kualitatif. Oke, kita lihat. Jadi berdasarkan RPS, untuk pertemuan ke-9 ini kita mengulik tentang riset kuantitatif begitu ya. Riset kuantitatif. Misalkan isinya apa sih skripsinya yang kuantitatif? Nah, ini ada statistik deskriptif. Misalkan kalian meneliti tentang apa ini misalkan ya? Misalkan pengaruh uang jajan terhadap prestasi mahasiswa misalkan. Nah, yang kalian tanya adalah acak begitu ya. Wow, acak. Kemudian ditanyakan di kuesionermu itu pekerjaannya orang tua kalian apa? Nah, misalkan. Terus nanti keluar kan datanya begini ya. Yang jadi guru 2.000, yang jadi wow banyak sekali ya, jumlahnya 7.000 dan 4.000. Nah, ini statistik deskriptif. Artinya apa? Mendeskripsikan. Nanti misalkan di kuesionermu saya telah meneliti jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi yang terdiri dari sekian wanita, sekian pria, sekian waria. Oh, nggak ada waria ya, nggak ada waria. Oke, jadi itu semua dikeluarkan datanya. Nah, itu namanya berarti statistik deskriptif. Nah, kalau ini apa? Uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini nanti kalian cari ya, kalian cari bagaimana caranya. Coba. Nah, ini gunanya untuk apa uji validitas dan reliabilitas? Nah, bagi kalian yang memilih mempergunakan metode penelitian kuantitatif, nah biasanya kalian pakai kuesioner. Nah, kuesionermu itu kan ada beberapa pertanyaan tuh. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian. Nah, pertanyaanmu itu diuji validitas dan reliabilitasnya dengan SPSS. Apa itu? Waduh, saya lupa ya. Saya lupa kepanjangannya. Pokoknya ini semacam software untuk kalkulasi data statistik begitu ya. Jadi sejujurnya memang saya kurang begitu ahli dalam kuantitatif begitu ya. Walaupun riset-riset saya sebelumnya kuantitatif begitu ya, tapi saya kurang mendalami riset kuantitatif. Si SPSS ini ada yang ini ya, ada yang memelesetkan begitu ya. Tapi sebetulnya nggak bagus kalau saya ungkap ya. Ini plesetannya anak-anak mahasiswa zaman dulu ya. SPSS apa tuh SPSS? Statistik Program for Stupid Student. Nah, ada yang memelesetkan begitu. Tapi ya memang statistik itu agak sulit bagi yang kurang menguasai. Tapi kalau kalian suka dengan angka gitu ya, ini sangat menantang sekali. Jadi apa itu uji validitas dan reliabilitas? Yaitu menilai pertanyaan yang kamu bikin itu bisa digunakan untuk menghasilkan jawaban dari riset yang kamu kerjakan apa tidak. Itu diuji secara statistik. Misalkan begini ya. Satu poin misalkan, saya untuk mengukur
kedisiplinan pegawai misalkan ya, mengukur kedisiplinan pegawai. Nah, kemudian kalian bertanya tuh di kuesionermu ya, tanyanya begini, saya sangat disiplin, nah, misalkan gitu ya, saya sangat disiplin, terus ada pilihannya setuju, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu begitu ya. Nah, kelihatannya kan bagus ya. Oh, ini pertanyaan yang bagus ini untuk mengukur kedisiplinan. Nah, kemudian kamu tanyakan, jawabnya orang apa? Ya pasti semua orang jawabnya setuju. Salahnya di mana? Salahnya adalah pertanyaanmu itu terlalu polos. Jadi respondennya bisa berbohong. Ketika kamu tanya, saya sangat disiplin, semua orang ngakunya pasti setuju. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya gimana harusnya? Harusnya agak menjebak sedikit tricky, misalkan. Ini, misalkan ya. Sebenarnya saya ini, begini misalkan. Saya datang ke kantor tepat waktu. Nah, misalkan ya. Saya datang ke kantor tepat waktu. Nah, itu kemudian pilihannya macamnya bukan setuju tidak setuju ya, tapi begini misalkan. Jarang-jarang, selalu, kadang-kadang, nah, atau malah tidak pernah. Nah, itu sudah sedikit tricky begitu ya. Jadi untuk mengukur kedisiplinan pegawai kalian tricky begitu ya. Paling tidak ini pertanyaannya sedikit menjebak daripada yang tadi. Saya sangat disiplin. Nah, seperti itu. Atau misalkan begini, kalian juga bisa nanya, misalkan begini. Saya tidak suka karyawan yang datang terlambat, misalkan. Nah, setuju tidak setuju, ragu-ragu, misalkan. Kalau dia memang suka datang terlambat, biasanya ya seharusnya dia milihnya kurang setuju begitu ya, karena dia sendiri terlambat datangnya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti setiap butir pertanyaanmu harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum diterjunkan ke lapangan. Oh, ini ada analisis faktor. Apa ini analisis faktor? Berarti misalkan begini ya. Ini kuantitatif ya, seperti saya bilang tadi ya, kuantitatif. Misalkan begini. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berbelanja di Indomaret. Nah, kamu teliti. Nah, itu bisa pakai statistik. Nah, betulnya menarik sekali ya. Asumsi atau persyaratan dalam analisis faktor, masing-masing variabel harus berdistribusi normal. Nilai KMU MSA lebih besar dari nah ini kayak seperti ini ya apa? Teknisnya gitu ya. Teknisnya seperti ini. Nah, terus uji chi-square dengan SPSS. Nah, untuk melakukan uji chi-square terhadap data penelitian, kita mempergunakan fasilitas cross-tab di SPSS. Nah, gitu. Kebetulan kemarin saya juga pakai chi-square, tapi di pasca ya, ketika saya bikin tesis, skripsinya S2 itu pakai chi-square ini. Cuma saya belum nemu ya di mahasiswa S1 ada yang memakai chi-square ini, saya belum nemu. Biasanya itu memakai regresi sederhana atau regresi linear berganda biasanya ya. Contoh kasus uji chi-square dalam penelitian. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan diare. Nah, pertanyaan, apakah jenis sumber air yang Anda gunakan? PDAM, air mineral, air sumur, hujan, sungai.
Kemudian diare, apakah anak balita pernah mencret? Nah, misalkan ada ya, ada tidak. Nah, ini nanti di cross ya, di cross. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi, oh ternyata yang anaknya pada mencret itu sumber airnya adalah air hujan, misalkan, gitu ya. Atau mungkin malah menurut risetmu tidak. Oh, misalkan kalian meneliti di daerah Kalimantan yang masih alami begitu ya. Penduduk sana pakai air sungai untuk MCK, mandi cuci kakus, tapi nggak ada yang mencret sama sekali. Bisa jadi. Nah, kemudian kalian meneliti di kota. Hampir semua orang pakai PDAM, tetapi ada juga yang mencret. Nah, kalau sudah begitu, seperti apa yang salah? Nah, berarti kemungkinan penyebab mencretnya bukan sumber air. Nah, bisa jadi memang karena ada bakteri dari makanan yang lainnya. Misalkan seperti itu ya. Jadi karena setiap penelitian itu punya hasil yang khas, kalian boleh pakai judul yang sama, tetapi di lokasi yang berbeda. Karena kemungkinan hasilnya akan berbeda. Jadi misalkan begini, Pak, saya mau mengambil judul skripsi ini, Pak. Pengaruh religiusitas, terhadap pemakaian terhadap pemilihan bank. Nah, misalkan dengan hipotesis awal, hipotesis itu dugaan ya, dugaan sementara bahwa semakin religius, semakin islami, orang akan memilih bank syariah, misalkan, gitu ya. Nah, nanti pembimbingmu akan tanya, ini sudah ada riset terdahulunya apa belum? Nah, begitu ya. Sudah ada Pak, di ini misalkan ada skripsi sebelumnya yang dibuat oleh orang lain. Ini Pak, saya nemu riset yang seperti itu di Bukit Tinggi misalkan. Terus ada lagi Pak, saya nemu riset yang hampir sama di misalkan di Sulawesi Pak. Nah, terus kamu mau meneliti di mana? Saya mau meneliti di Surabaya Pak. Nah itu boleh, boleh ya, tidak masalah. Justru akan menjadi kesulitan ketika kalian membuat judul skripsi yang sama sekali nggak pernah ada sebelumnya. Nah, itu justru kadang akan menjadi kesulitan. Jadi, yang namanya skripsimu itu nanti di bab 2, itu ada bab 1 kan latar belakang, ya toh? Bab 2-nya itu adalah tinjauan pustaka. Isinya apa? Isinya adalah teori-teori dan penelitian terdahulu. Nah, itu harus ada penelitian terdahulu. Nggak mungkin skripsimu itu terus penelitian terdahulu tidak ada. Ini skripsi saya adalah yang pertama di dunia. Nah, itu nggak bisa. Nah, selalu ada riset terdahulu. Spearman, apa itu Spearman? Korelasi Spearman untuk statistik non-parametrik ini untuk ini ya, jenis-jenis metode untuk menghitung korelasi. Korelasi itu apa? Hubungan, gitu ya, hubungan ya. Jadi misalkan begini, apakah ada hubungannya jumlah uang saku dengan prestasi mahasiswa? Nah, kemudian kalian punya hipotesis, punya dugaan bahwa oh pasti ada ini, pasti ada hubungan jumlah uang saku sama prestasi mahasiswa. Kemungkinan besar semakin besar uang sakunya, maka prestasinya akan jelek karena dia pasti foya-foya, nggak pernah belajar. Misalkan itu dugaan sementaramu atau hipotesismu. Nah, tetapi setelah diteliti, misalkan kamu pakai korelasi, ternyata terbukti secara statistik bahwasanya nggak ada hubungannya uang saku sama prestasi mahasiswa. Artinya apa? Artinya bisa jadi prestasinya mahasiswa tetap bagus walaupun uang sakunya banyak.
Terus uang sakunya itu dipakai buat beli buku, buat beli keperluan kuliah dan sebagainya. Tapi bisa jadi juga orang yang kelihatannya uang sakunya sedikit, nah, yang dugaan sementaramu kalau uang sakunya sedikit pasti dia rajin biar cepat lulus begitu ya. Ternyata prestasinya jelek. Kenapa nggak bisa begitu? Bisa jadi dia karena uang sakunya sedikit, ternyata dia harus sibuk cari kerja tambahan, sehingga malah kuliahnya keteteran, misalkan. Segala hal bisa terjadi dalam penelitian, ya. Ini masih yang tadi ya, Spearman. Pengertian uji Spearman, setiap data numerik harus dilakukan uji normalitas. Kalau normal, pakai Pearson. Kalau tidak normal, pakai ini Spearman, ya. Uji T, uji T untuk ini regresi linear sederhana. Jadi macam-macam ya, ada uji ini, uji itu. Regresi, ini kok kecil sekali ya, sebentar. Regresi dan korelasi. Regresi menganalisis besar pengaruh. Korelasi menganalisis hubungan. Regresi kausal sebab akibat. Korelasi boleh tidak bersifat sebab akibat. Kalau regresi ada variabel bebas dan terikat, kalau korelasi tidak harus. Kalau regresi menghasilkan persamaan, kalau korelasi menghasilkan koefisien korelasi. Jadi biasanya ciri khasnya riset kuantitatif itu ada di judulnya ya. Misalkan ketika kalian nemu judul pengaruh antara kerajinan dengan prestasi mahasiswa, itu berarti apa? Kuantitatif itu. Karena menghitung pengaruhnya pakai statistik. Atau kalian nemu hubungan antara ini misalkan hubungan antara uang saku terhadap prestasi siswa. Nah, misalkan itu berarti kuantitatif juga. Terus yang kualitatif seperti apa? Misalkan begini. Fenomena menikah muda pada mahasiswa. Nah, itu biasanya kualitatif. Dia pakai depth interview. Nah, ya, pertanyaan yang mendalam. Tujuan regresi, mencari persamaan terbaik. Dan seterusnya ini ya. Terus ada ANOVA. ANOVA itu apa? Menguji perbedaan rata antar grup. Oke, ANOVA sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis yang mana melihat adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasilnya apa? Nilai F-test atau F-hitung. Nah, contoh, seorang peneliti ingin melihat apakah perbedaan model pembelajaran ABC terhadap hasil pembahasan. Di mana dalam penelitian tersebut 6A, kelas 6A diberi perlakuan A, 6B diberi C, B, 6C diberi C, setelah 1 semester dibandingkan. Ini misalkan contohnya. Cuma saya belum pernah nemu skripsi pakai ANOVA. PET analisis ini rumit ya. Kalau PET analisis ini rumit. Ya, saya pakai PET analisis itu untuk disertasi saya, untuk riset doktoral saya ya. Apakah boleh pakai PET analisis untuk mahasiswa S1? Saya pernah menemui ada dosen yang meminta mahasiswanya pakai PET analisis, tetapi jarang sekali ya, karena tingkat kesulitannya ini lumayan ini PET analisis ini ya, variabelnya banyak. Contohnya seperti apa? Nah ini contohnya PET analisis ya. Perilaku narsis dan hubungannya terhadap etika profesi akuntan. Kemudian ada X2-nya self-esteem terhadap etika profesi akuntan. Nah, ini masing-masing garis ini ada hubungannya apa enggak? Ini ada hubungannya apa enggak? Ini ada apa enggak? Ini ada apa enggak? Ini lewat sini ada apa enggak? Nah, itu dihitung semua. Itu PET analisis. Ini
Gabungan antara regresi dan faktor. Ini kurang lebih hampir sama kayak PET analisis ya. Oke, itu SEM. Jadi biasanya dipakai di mahasiswa S3 biasanya ya. Walaupun ada mahasiswa S1 yang pakai. Oke. Nanti bisa kalian baca sendiri ini. Nah, ini SEM. Structural Equation Modeling. Nah, seperti ini ya. Ini apa? Ini namanya indikator. Bagaimana cara mengukur social support? Nah, mengukur dengan indikator dua ini, emotional and companion, informational and instrumental. Misalkan seperti itu. Oke, terus sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Intinya itu dulu ya. Iya, silakan. Ayo, siapa mau tanya? Ayo. Intinya adalah kalian harus bisa membedakan mana riset kualitatif, mana riset kuantitatif, ya. Untuk yang barusan saya bahas itu kuantitatif semua. Untuk saat ini ya. Oke, kita endapkan pelan-pelan ya. Semoga kalian bisa memahami. Kalau nggak paham, boleh bertanya. Nah, sekarang kita akan membahas tugasmu di SDM ya. Membuat artikel. Nah, itu ya, tugasmu kan membuat artikel itu ya, kemarin itu ya. Nah, itu akan saya tarik ke pelajaran metode penelitian ini. Karena masih berkaitan ya. Nah, nanti tak kasih tahu tugasnya. Kita lihat. Kalian bisa melihat ini? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Gimana caranya ya? Ya, sudah terlihat kan ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi tugasmu apa namanya yang SDM? Nah, itu nanti ketika kalian membuat skripsi, salah satu persyaratannya adalah lolos Turnitin 25% maksimal ya. Turnitin itu apa? Nah, ini tak kasih contoh ya. Nah, tak kasih contoh ini. Turnitin itu adalah alat pendeteksi plagiasi. Artinya apa? Artinya kalian boleh meniru tulisan orang lain tetapi maksimal 25%. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilanjutkan skripsinya karena dianggap kalian terlalu banyak menjiplak karya orang lain. Nah, kita lihat sekarang di tugas
Manajemen sumber daya manusia kalian ya. Ini saya ambil paling atas ya kebetulan ya di kelasnya. Ini kelas apa ya? Saya lupa ya. Ini kelas A atau kelas B ya. Kelompoknya litania kan begitu ya. Judulnya apa? Empok. Kok empok ya? Maksudnya ini kelompok ya. Kelompok pentingnya manajemen SDI dalam mengatasi kemiskinan. Oke, ini sudah melewati Turnitin ya. Mari kita lihat. Nah, yang ada angka-angkanya ini, itu berarti dianggap oleh mesin ini kalian menjiplak karya orang lain. Nomor 6 ya, kita lihat nomor 6. Kualitas sumber daya insani, kualitas sumber daya insani, nomor 19. Gender akses terhadap, nah ini, coba kita lihat ya. Nomor 6, nomor 19. Ini yang banyak ini ya. Berbicara dan seterusnya, ini terdeteksi semua. Thread ini berarti kalian mengambil paragraf ini, thread ini kalian copy paste langsung. Kita lihat, ya ini kan ada angka-angkanya tuh ya, 1, 6, 1 ya kan. Nah kita lihat di bawah nanti ada. Nah ini dia. Similarity index-nya adalah 37%. Kalau kalian bikin skripsi dengan similarity index segini, kalian nggak bisa lulus ya. Maksimal adalah 25%. Nah, kita lihat. 36% kalian kopas dari internet, 12% kopas dari publikasi, 18% kopas dari student paper. 13% paling banyak dari jurnal Unmuh Jember. Tadi yang 6 tadi apa? Repositori Raden Intan. Nah, ini kelihatan semua dari sini. Jadi kalian ngambil dari mana itu kedetek semua. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Ini penting loh ya. Suatu saat nanti, kemungkinan tahun depan, atau kalau belum ya tahun depannya lagi, kalian akan bikin skripsi. Dan kalian pasti akan melewati yang namanya Turnitin seperti ini. Terus bagaimana cara untuk ya bertanya silakan. Pak izin bertanya. Ya. Ketika kan tadi kan katanya Bapak skripsinya tidak bisa lanjut. Itu judulnya itu masih bisa tetap sama atau cari lagi, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Nggak ada masalah dengan judulmu, tetapi artikelmu harus diperbaiki. Misalkan ya, yang paling banyak kedetek mana ya? Ini misalkan yang merah ini ya. Oh, yang paling banyak kedetek. Nah ini banyak ini ya. Manajemen sudah insan dalam Islam mengacu ada. Nah ini gimana caranya biar nggak seperti ini? Kalian bisa memparafrase. Apa itu namanya parafrase? Parafrase itu adalah merubah tulisannya orang lain menjadi kata-katamu sendiri, tetapi Norva Dewinya ini tetap harus ada. Karena bagaimanapun itu sumbernya dari Norva Dewi, misalkan ya. Misalkan ini kalian ubah menjadi manajemen sumber daya insani dalam Islam, itu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad, yaitu dengan adanya konsep humanistik Islami. Apa itu? Yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan semua aktivitasnya harus merupakan sebuah bentuk ibadah, dan manusia itu sendiri adalah Khalifatullah fil ardi, atau apa namanya? Wakil dari Tuhan di muka bumi. Nah, wes itu pokoknya kamu rubah dengan kata-katamu sendiri, tetapi Norva Dewinya tetap harus ada, karena bagaimanapun itu adalah pemikirannya Norva Dewi. Ya, nggak ada masalah dengan judulmu, kecuali nanti pengujinya minta, misalkan pengujimu
judulmu ini kok jelek sekali ya, saya minta diganti. Nah, itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau Turnitin sejauh nggak besar-besar amat ya, nggak sampai misalkan 80% atau 90%, nggak perlu diganti judulnya. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak mau bertanya. Ya. Itu untuk daftar pustakanya itu memang selalu kedetek itu dah Pak. Apa plagiasi gitu dah Pak. Kan di daftar Kalau pustaka. daftar, iya. Kalau daftar pustaka itu kalian nggak bisa ngutak-ngatik ya, nggak bisa. Karena ya harus ditulis seperti apa adanya ya, kan nggak bisa judulnya risetnya orang terus mau rubah begitu nggak bisa. Tapi ini kecil ininya apa? Presentasinya kecil, ya kecil ini presentasinya. Coba saya kasih tunjuk risetnya kakak kelasmu ya. Devi, jurusan prodi ekonomi ya. Nah, judulnya apa? Wah, pengaruh. Ketika kalian sudah nemu kata-kata pengaruh, berarti apa? Kuan apa kual? Kuantitas. Nah, Kuantitas. kuantitatif ya. Kuantitatif. Pembimbingnya siapa? Nah, ini pembimbingnya nomor 2 ini, Pak Jaka. Ya toh? Pengaruh UMK pendidikan dan jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Nah, pakai pendekatan OLS, ordinary least square. Wah, ini ininya ya, statistiknya. Uji T ya kan, nah, kelihatan di abstraknya. Ini dia berapa persen? Kita lihat di bawah. Seruet langsung ya. Banyak loh ya kelihatannya ya. Ada yang warna ungu, ada yang warna merah, ada yang warna ini. Tuh, daftar pustakanya kena semua. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau daftar pustaka karena ini judul ya. Nggak mungkin kamu merubah judulnya. Dia dapat berapa? Oh, kita lihat. Kelihatannya kan banyak nih. Wah, daftar pustakanya kena semua, Pak. Pasti gede itu, Pak, presentasinya. Kita lihat dulu. Nah, 25%. Artinya apa? Lulus dia. Bisa ikut lanjut ke ujian selanjutnya. Nggak ada masalah. Ya. Tapi punyanya kelompoknya siapa tadi? 37%. Kalau ini skripsi nggak bisa lulus. Nah, ini bisa. Walaupun kelihatannya banyak tadi ya. Wah, banyak itu Pak warnanya Pak. Wah, banyak memang. Tapi dia persennya sedikit. Coba lihat. Nggak ada yang sampai sak paragraf berwarna semua ya toh. Paling srit. Nah, gitu ya. Dikit-dikit ini srit. Nah, gini-gini aja. Tidak sampai sak paragraf kedetek semua. Nah. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mana enggak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk mata kuliah ini, Medpen ini, saya kasih tugas melanjutkan tugasmu yang SDM kemarin, kan sudah punya tuh ya, ininya masing-masing ya, tugasnya masing-masing. Nah, kalau Turnitinnya masih di atas 25%, tolong diperbaiki. Ya. Tolong diperbaiki sampai nanti bisa lolos. Di bawah 25%. Latihan ini ya, latihan buat kalian. Ini masih
Masih enak ya, masih enak kalian kerjanya bareng-bareng. Ya, ketika nanti sudah skripsi beneran, kalian mandiri. Satu orang mengerjakan satu artikel, artikelnya sendiri-sendiri. Ini kalian masih latihan, masih berkelompok. Ya, untuk sementara yang masih saya ternitin baru kelompoknya Litania ini ya. Nanti yang lain akan menyusul saya ternitin semuanya. Kalau sudah, nanti akan saya sampaikan hasilnya ke kalian. Terus kalian perbaiki ya buat latihan memperbaiki artikel ilmiah ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini loh, yang namanya Turnitin itu ini, tak kasih contoh ya. Mana ya? Oh, sudah tertutup ininya. Jadi dia ini ya, apa namanya? Semacam website, tetapi dia punya mesin untuk mendeteksi plagiasi.
Mari kita